Al-Habib saya yang guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Habib ini sangat tegas. Dia mengutip pandangan atau pendapat dari Habib Salim apa itu ya, yang katanya orang yang bukan Habib, orang yang bukan Ba'alawi, orang yang nasabnya tidak bersambung dengan Nabi, kok dia menikahi Syarifah, dia menikahi wanita yang mana wanita itu merupakan cucu Nabi Muhammad SAW atau yang kita kenal dengan Syarifah, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah sampai kiamat, kecuali orang itu yang terlanjur menikahi Syarifah tadi bisa mengembalikan keperawanan sang Syarifah. Astaghfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelum kami membantah atau meluruskan pernyataan Habib ini dengan beberapa kitab yang akan kami bacakan, perlu difahami terlebih dahulu, Islam itu sama sekali tidak pernah memandang manusia dari segi nasabnya. Sebab itulah para ulama menyatakan, la amruka mal insanu illa bidinihi fala tatrukit taqwa tikalan alan nasab laqad rafa'al islamu Salman al Farisi wa qad wada'al kufrul hasiba abalahab. Demi umur manusia tergantung agamanya, maka jangan tinggalkan takwa karena andalkan nasab. Sungguh Islam mengangkat Salman bangsawan Persia, kufur telah menghempas pamanda Abu Lahab. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan sebab nasab. Jangan mengagungkan diri dengan bertameng pada nasab. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita ini di sisi Allah, ya tiada lain tiada bukan orang yang paling bertakwa, bukan orang yang bernasab mulia. Apalagi sampai-sampai menyatakan orang yang bukan habaib atau orang yang nasabnya tidak bersambung dengan Nabi kok menikahi seorang Syarifah, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah sampai kiamat katanya ya, kecuali bisa mengembalikan keperawanan sang Syarifah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pernyataan yang sangat kacau kawan-kawan. Siapapun yang ngomong begini, kita harus meluruskan. Di sini kami akan bacakan kitab dari para ulama. Ingat, kami ketika berbicara masalah hukum, kami akan jauhi menurut pribadi kami. Kami hanya sekedar mengutip pandangan para ulama. Dalam kitab Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratil Ain yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ini murid daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Syafi'iyah. Silakan lihat yang punya. Ini kami di terbitan toko kitab Imam ya, terbitannya pada halaman 106. Faslun fil kafaati wa hiya mu'tabaratun fin nikahi la li sihhatihi bal li annaha haqqun lil mar'ati wal wali falahuma isqatuha. Pasal tentang kafaah. Kafaah itu maksudnya sepadan. Antara calon suami dan calon istri itu sepadan kawan-kawan. Itu kafaah. Anggap sudah kalau habaib dengan Syarifah atau anak kiai dengan anak kiai juga, itu kafaah katanya ya di sini. Kemudian wahiyya mu'tabaratun fin nikahi. Kafaah, kesepadanan antara calon suami dan istri itu diperhitungkan dalam pernikahan la li sihhatihi, bukan untuk kesahan nikah. Jadi artinya meskipun tidak kafaah, nikahnya ya tetap sah. Bal li annaha haqqun lil mar'ati wal waliyyi. Tetapi
kafa'ah itu hak bagi mar'ah atau calon istri dan walinya. Falahuma isqatuha. Ketika kafa'ah ini merupakan hak daripada calon istri maupun wali, maka mereka berdua boleh menggugurkan kafa'ah. Lebih lanjut lagi, dalam kitab Hasyiah I'anati Thalibin, ini dijelaskan punya kami pada juz ketiga terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah pada halaman 554. Ini kan menghasyiah kitab Fathul Mu'in tadiyah, faslun fil kafaati wa hiya mu'tabaratun fin nikahi la li sihhatihi bal li annaha haqqun lil mar'ati wal wali falahuma isqatuha. Apa yang dimaksud falahuma isqatuha tadi? Falahuma, domir huma itu lari kemana? Yaitu lari ke al-mar'ah dan wali. Ai falahuma ai al-mar'ati wal wali, ai falil mar'ati wal wali. Bagi pihak calon istri maupun wali, qaulu isqatuha ai al kafaati, ai isqatul kafaati. Jadi boleh menggugurkan ataupun menghilangkan haknya terhadap kafaah. Ai walau kanat syarton li sihhatil aqdi mutlaqon lama sahha hina idzin. Andai kata kafaah itu merupakan syarat kesahan akad secara mutlak, tentu tetap tidak sah kawan-kawan, meskipun digugurkan oleh sang walinya ataupun sang mar'ah. Itu menunjukkan berarti jika sang wali ataupun calon istri boleh menggugurkan kafaah, maka ini menjadi bukti bahwa kafaah bukan syarat kesahan akad. Begitu ya. Al-muradu bisuquti ridhohuma bighairil kuf'i. Maksud dalam menggugurkan kafaah itu apa sih? Keridoan sang wali maupun calon istri kawin dengan bighairil kuf'i. Jadi kawin dengan orang yang tidak sekufu. Wa dzalika, hal itu li annahu sallallahu alaihi wasallam zawwaja banatihi min ghairi kuf'in. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah menikahkan putrinya dengan orang yang tidak sekufu, artinya dengan orang biasa. Nabi saja menikahkan salah satu putrinya dengan orang biasa yang tidak bersambung nasabnya dengan Nabi kok. Wala mukafi alahunna. Bahkan wa amara Fatimah binta Qaisin binikahi Usamah fanakahathu wa huwa maula. Nabi itu juga pernah menyuruh Fatimah binti Qais agar menikah dengan Usamah lalu dinikahi. Padahal kita tahu Usamah itu maula. Usamah itu seorang budak, sementara Fatimah binti Qais merupakan Quraisy. Lah ini gak sepadan, gak sekufu. Ternyata diperintah oleh Nabi, disuruh. Berarti menunjukkan kafaah tidak menunjukkan menjadi persyaratan di dalam pernikahan. Artinya sah-sah aja kok. Kalau sah, bagaimana ibadah orang itu tidak akan diterima oleh Allah? Ya apa? Walau kanat syarton lisihhati mutlaqon lama sahadzalika. Andai kata kafaah itu merupakan persyaratan sahnya nikah secara mutlak, tentu itu gak sah kalau dinikahi dengan orang yang tidak sekufu. Ini dalam kitab I'anatut Thalibin. Jadi boleh-boleh sajalah orang bukan habaib nikah dengan syarifah. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ini punya kami juz ke berapa ini ya? Ketujuh ya, ketujuh. As-Sabi karya Syewab Az-Zuhaili punya kami ini terbitan Darul Fikr, monggo halaman 232. Ittafaqa fuqahaul madzahibil arba'ati firrajihi indal hanabilati wal mu'tamadi indal malikiyati wal azhari indal syafi'iyati ala annal kafa'ata syartu luzumin fi zawaji wa laysa syarton fi sihhatin nikahi. Fa idza tazawwajatil mar'atu ghaira kuf'in kanal aqdu sahihan. Madzhabul arba'ah, para fuqahanya sepakat dalam qaul rajih men ulama Hanabilah dan qaul mu'tamad dalam pandangan ulama Malikiyah dan qaul azhar dalam pandangan ulama Syafi'iyah bahwa kafaah itu merupakan syarat luzum dalam pernikahan dan bukan merupakan syarat dalam kesahan nikah. Sehingga konsekuensinya fa idza tazawwajatil mar'atu ghairu kuf'in, ketika ada wanita kawin dengan orang yang bukan sekufu, ya contohnya syarifah kawin dengan orang biasa, kanal aqdu sahihan, maka akad tadi sah.
Maka sangat heran sekali ketika sang Habib itu mengatakan, orang kalau bukan habaib, bukan ba'alawi, bukan keturunan Nabi, kok nikah dengan Syarifah, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah sampai kiamat, sehingga kecuali nanti dia bisa mengembalikan keperawanan sang Syarifah. Ini sangat fatal, sangat kacau. Inilah penjelasan para ulama. Jadi boleh dan sah nikahnya orang yang bukan habaib, yang bukan ba'alawi, yang bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sah nikah dengan seorang Syarifah atau keturunan Nabi. Ayolah, harus lebih berhati-hati lagi ya dalam membuat pernyataan. Belajar lagi lah, belajar lagi. Jangan mentang-mentang habaib, jangan mentang-mentang agus, jangan mentang-mentang sudah punya nama seorang dai lah, seorang ustadz lah, seorang apalah. Jangan mentang-mentang itu. Ingat, medsos. Sekali Anda berani tampil, maka Anda harus siap disentil. Ini demi kemaslahatan umat. Kami bersikap begini, kasihan Bib ya, kepada jenengan kasihan. Apalagi jenengan gak punya ibarat, gak punya dalil, kan tambah parah. Hanya mengandalkan katanya si kakek seumpama ya, katanya ini, katanya ini, katanya ini. Tapi ilmunya mana? Lah ini yang harus kita perhatikan kawan-kawan. Kami sayang Bib kepada jenengan, kami sayang kepada keturunan Wali Songo, kami sayang kepada Gus, para kiai, para ustadz. I love you semuanya ya. Kami cinta kalian semua. Tapi tolong bicaralah dengan ilmu pengetahuan. Dan kalau ada di antara kalian yang keliru, maka kami harus meluruskan. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.